kurikulum esensinya adalah alat ya. Alat yang kita gunakan untuk membantu anak mencapai tujuan pendidikan yang sesungguhnya. Nah, kalau sebagai alat Bapak Ibu, alatlah yang mengikuti kebutuhan anak sebetulnya satuan pendidikan. Nah, sebelum itu saya akan mengajak kita untuk melihat ke belakang apa yang disampaikan oleh tokoh pendidikan kita Ki Hajar Dewantara. Nah, karena kurikulum Merdeka ini basisnya adalah filosofi yang diungkapkan oleh Bapak Ki Pendidikan kita Ki Hajar Dewantara jauh sebelum Indonesia merdeka. Nah, satu hal yang menarik Bapak Ibu di sini, hidup tumbuhnya anak-anak itu terletak di luar kecakapan dan kehendak kita kaum pendidik. Nah, Bapak Ibu, selama ini mungkin kita lebih mendominasi proses belajar mereka. Dan ternyata anak-anak itu sebagai makhluk, sebagai manusia, sebagai benda hidup, teranglah hidup dan tumbuh menurut kodratnya sendiri. Berarti kehendak kodratnya itu tumbuh dan kembangnya. Nah, kekuatan kodrati yang ada pada anak-anak itu tiada lain ialah segala kekuatan dalam hidup batin dan hidup lahir anak-anak itu yang ada karena kodrat, lagi-lagi kodrat. Nah, terkait dengan itu, kemerdekaan dalam pendidikan hendaknya dikenakan terhadap caranya anak-anak berpikir. Jangan selalu dipelopori atau disuruh mengikuti buah pikiran orang lain. Nah, biarkanlah mereka mencari sendiri segala pengetahuan dengan cara dan pemikirannya sendiri. Nah, di sini Bapak Ibu, kalau kita sedikit ke belakang lagi, pengertian kurikulum itu sendiri adalah jalan sebetulnya. Jalan yang kita siapkan kepada setiap anak atau alat yang kita siapkan agar setiap anak itu bisa menemukan kodratnya, fitrahnya, potensi-potensi uniknya di dalam dirinya, karena dialah yang bertanggung jawab secara penuh bagaimana mengembangkan potensi-potensi unik yang titipan ilahi yang dia terima sebelum lahir. Kita tahu Bapak Ibu, Tuhan itu tidak mengenal produk gagal. Jadi setiap anak itu memiliki keistimewaan yang luar biasa dan masing-masingnya unik dan berbeda. Dan seperti planet, masing-masingnya punya orbit masing-masing. Tidak ada satupun orbit di planet ini, di alam Angkasa ini, ditempati oleh dua planet yang berbeda. Karena Tuhan tidak ingin kita bertabrakan satu sama lain. Begitu juga dalam kehidupan manusia. Masing-masingnya punya ruang, punya tempat masing-masing, dan ketika masing-masingnya menyadari tempatnya itu dan perbedaan masing-masing, disitulah terjadi saling kolaborasi satu sama lain. Nah, kurikulum Merdeka menyediakan layanan kepada setiap peserta didik agar masing-masing mereka sejak dini mengenali potensi-potensi uniknya yang merupakan bagian dari perjanjian dia dengan Sang Ilahi pada saat roh diterima di dalam rahim. Nah, jika kita keliru di dalam memberikan layanan, akibatnya mereka tidak menemukan fitrah uniknya itu, maka kita akan bertanggungjawaban semua ini di hadapan Ilahi. Untuk itu, Bapak Ibu, sekali lagi, mari kita mengenali anak itu sedini mungkin, seutuhnya anak itu, seperti apa pikirannya, apa kemampuannya, kemudian apa kebutuhannya. Jadi sebelum kita melakukan pembelajaran, menyusun perencanaan pembelajaran, kita terlebih dahulu mengenali mereka. Nah, bisa jadi Bapak Ibu di minggu-minggu pertama kita mulai pembelajaran, itu fokus kepada pengenalan terhadap anak-anak. Bapak Ibu bisa melakukan berbagai cara untuk melakukan asesmen awal. Asesmen itu tidak harus tes, tetapi yang paling penting bulan-bulan pertama itu Bapak Ibu akhirnya punya peta tentang kemampuan-kemampuan awal anak itu sebelum kita memulai pembelajaran. Nah, biasanya kalau Bapak Ibu mungkin lanjut lagi ke slide berikut ini. Nah, Bapak Ibu biasanya ini sebagai sebuah ilustrasi saja Bapak Ibu, ini luar biasa ya, kita ingin memotret mengapa kita harus melakukan kurikulum Merdeka. Ini sedikit menggambarkan latar belakangnya Bapak Ibu.
Dulu, kalau kita menyusun perencanaan pembelajaran, kita hanya menganalisis materi kurikulum. Kemudian kita menetapkan langkah-langkah pembelajaran sampai detail, sampai per menit. Kemudian begitu masuk ke kelas, anak harus mengikuti apa yang tertulis di dalam kurikulum itu, dalam rencana pembelajaran itu. Seandainya di saat itu telah ditetapkan pelajaran tentang perkalian 2 kali pertemuan, maka Bapak Ibu Guru biasanya memulai langsung dengan materi perkalian. Padahal mungkin saja pada saat yang sama ada anak yang belum mengenal bilangan atau belum mahir operasi dasar hitung. Apa yang terjadi ketika mereka dipaksa untuk mengikuti perkalian, maka terjadi gap sebetulnya, terjadi persoalan di dalam dirinya. Dan begitu selesai proses pembelajaran 2 kali pertemuan, pelajaran akan segera pindah ke yang lebih sulit lagi. Sementara anak-anak tadi masih punya persoalan. Terus sampai materi habis sampai di akhir semester. Semua materi sudah disampaikan sampai habis dan guru merasa hutangnya sudah selesai, sudah tuntas karena kurikulum sudah tuntas disampaikan. Namun apa yang terjadi di anak? Penyakit yang di minggu pertama tadi makin lama makin berat, makin lama makin berat, dan di akhir semester pada saat dia harus ujian sampai ujian kenaikan kelas, dia dalam posisi tidak memahami apa-apa sebetulnya, atau mungkin memahami sedikit tapi yang lainnya itu akan menjadi beban buat dia. Nah, terus akhirnya di akhir semester dia harus naik, kemudian dengan mengacu kepada KKM, mungkin angkanya yang dinaikkan, kemudian KKM-nya diturunkan sehingga anak itu naik. Lalu setelah naik, beban anak itu makin berat, terus naik, akhirnya pada saat dia tamat SMP, di SMA belajar tentang persamaan kuadrat dengan 1-2 variabel, mereka tidak bisa melakukan dengan baik, tidak bisa mengikuti, mungkin bahkan pingsan mereka. Nah, berarti di situ ada gap antara usia 16 tahun, tetapi kemampuan logika matematikanya masih tertinggal jauh di bawah mungkin setara dengan anak kelas 4 SD atau mungkin kelas 2 SD. Nah, ini gap ini yang menjadi salah satu ciri atau bukti bahwa ketertinggalan pembelajaran itu bukan hanya disebabkan oleh pandemi, tetapi itu merupakan mungkin kealpaan kita selama ini yang terlalu fokus kepada materi di kurikulum, tapi kurang memperhatikan dan abai terhadap perkembangan anak dari waktu ke waktu, sehingga si anak sekolah setiap hari, datang ke sekolah tiap hari, menerima pembelajaran, melaksanakan tugas dengan baik, kemudian dia menerima rapor dan semua diikuti, dan dia bersekolah tapi dia tidak belajar. Schooling but not learning. Nah, ini Bapak Ibu yang perlu kita sadari, bahwa mari kita mengubah semua itu dan fokus kepada anak. Kita lihat dari gambar ilustrasi ini Bapak Ibu. Selama ini proses pembelajaran, kalau ada 15 mata pelajaran, itu seperti kita pasangi selang 15 di kepala anaknya, masing-masing matematika sendiri-sendiri semuanya, lalu semuanya dituangi 15, dan anak harus menghafal ke-15-nya dalam tingkat yang sama. Nah, dengan demikian Bapak Ibu, si anak itu harus mendapat materi yang sama. Dan kalau seandainya materinya disebut kotak, dan semuanya harus kotak, materi yang sama dengan cara yang sama, kemudian ketika anak memiliki pemikiran-pemikiran yang berbeda, itu dipotong, kemudian lalu mereka diuji dengan cara yang sama, dan kalau ilustrasinya di sini ada memanjat pohon ujiannya, dan semua yang muridnya yang berbeda-beda itu harus diuji mampu memanjat pohon. Akhirnya sang gajah memaksakan diri memanjat pohon, kaki patah, belalainya patah, potensi uniknya menjadi hilang. Kemudian kita juga mengukur kemampuan anak itu dengan capaian nilai rata-rata untuk semua mata pelajaran. Dan kita tahu secara kompetensi tidak akan ada manusianya yang kompetennya semua rata semua bidang. Nah, berarti ini memaksa anak untuk hanya mengejar angka dan menghafal materi, dan itu menyebabkan dia kehilangan jati diri sebetulnya. Kemudian mereka juga dipaksa untuk saling berlomba, saling mengalahkan untuk mencapai
ranking 1 dan tempat ranking 1 itu hanya satu, diperebutkan oleh 30 anak. Sehingga semangat untuk saling menjatuhkan itu jauh lebih dominan daripada saling berkolaborasi. Nah, bagi anak yang ranking bawah akan berusaha untuk mencapai ranking 1 dan begitu dia berhasil, dan tentu posisi ranking 1 itu yang dia gantikan adalah temannya yang tadi turun ke ranking 5. Bagi yang naik itu bahagia, bagi yang turun itu penderitaan. Nah, artinya kondisi seperti itu disadari atau tidak sadari, sengaja atau tidak sengaja, kita mengkondisikan anak untuk selalu berbahagia di atas penderitaan orang lain, dan kemudian kalau sudah dalam posisi di atas itu, dia pasti tidak mau mengasih kesempatan kepada teman-temannya untuk ini, dan dia tidak mau berbagi pada teman-temannya. Nah, kalau sudah begini Bapak Ibu, dan si anak itu bisa mencapai nilai tinggi dan membahagiakan orang dewasa, orang tuanya, namun batinnya menjerit, gitu kan. Nah, ini semacam apa namanya, proses, kalau tidak berlebihan kita katakan bahwa ini proses robotisasi manusia, gitu kan. Nah, proses ini sudah berlangsung sekian lama di kita. Nah, saatnya mari kita rubah pola-pola seperti ini sehingga kita betul-betul menyadari bahwa anak-anak itu memiliki potensi yang berbeda-beda dan mereka perlu diberikan layanan yang berbeda-beda sesuai dengan kemajuan-kemajuan belajarnya. Kemudian lanjut satu slide berikut, Bapak Ibu, lanjut. Nah, pertanyaannya Bapak Ibu, di manakah sebetulnya ruang kerja guru yang sesungguhnya? Lanjut lagi. Ternyata di alam pikiran, rasa, dan hati nurani manusia. Nah, di sini kalau kita simak Bapak Ibu yang disampaikan oleh beberapa tokoh, termasuk apa namanya seperti Palmer ini, mendidik adalah membimbing siswa untuk melewati perjalanan dari dalam hati ke beragam cara yang benar untuk melihat dunia dan menjadikan diri sebagai seseorang di dunia. Nah, kalau kita kutip lagi dari Carol Dweck, tujuan pembelajaran sebenarnya adalah menguasai hal-hal yang baru. Yang menjadi pusat perhatian adalah mencari strategi-strategi untuk belajar. Saat ada ketidaklancaran, itu bukan berhubungan dengan kecerdasan murid. Ini hanya berarti strategi yang tepat belum ditemukan. Untuk itu teruslah mencari. Nah, sejalan dengan ini semua, Bapak Ibu, Ki Hajar Dewantara mengingatkan kita bahwa berikanlah waktu dan ruang yang cukup kepada anak untuk mengolah pikirnya, mengolah hatinya, mengolah rasanya, mengolah kasanya, mengolah raganya. Nah, kalau begini Bapak Ibu, proses pembelajaran yang ideal, yang ini adalah proses yang betul-betul memberikan ruang yang seluas-luasnya kepada peserta didik agar mereka bisa menemukan cara yang tepat bagi dia untuk mengembangkan potensi-potensi masing-masing yang berbeda, sehingga masing-masing anak menyadari sejak dini perbedaan potensi di antara mereka itu adalah perbedaan posisi yang sangat berguna ketika dia saling berkolaborasi. Misalnya satu anak yang jago matematika, yang satu jago bahasa, yang satu jago menggambar, mereka bergabung menjadi satu aktivitas, katakanlah misalnya tentang bagaimana mengolah sampah rumah tangga yang baik, yang jago matematika yang memberikan perhitungan-perhitungan yang matang pada itu, dan yang jago bahasa mencoba menerjemahkan itu dengan bahasa yang mudah dipahami dan persuasif, dan jago yang menggambar, dia akan menggambar itu dengan baik sehingga jadilah sebuah karya mereka bersama, saling menguatkan satu sama lain, sehingga di sini semangat berkolaborasi itu jauh lebih dominan daripada semangat saling menjatuhkan sebetulnya. Ini salah satu ciri proses pembelajaran yang yang merdeka itu. Jadi sehingga anak menyadari betul bahwa perbedaan di antara mereka itu adalah kekuatan, dan berkolaborasi itu adalah suatu keharusan dalam membangun harmoni dalam kehidupan. Kemudian lanjut. Nah, terkait dengan itu Bapak Ibu, kurikulum merdeka ini memiliki beberapa keunggulan. Nah, pertama, lebih sederhana, mendalam, dan bermakna. Nah, kenapa lebih sederhana Bapak Ibu? Karena selama ini keluhan guru adalah terlalu banyaknya materi, kemudian dia harus bekerja dengan waktu dan terburu-buru untuk menuntaskan materi, dan semuanya sudah dibagi per minggu, Bapak Ibu. Dan kalau dia tidak mengejar materi itu, maka dia merasa berhutang dan tugasnya belum selesai. Nah,
agar guru tidak terburu-buru lagi mengejar materi yang banyak itu, maka kurikulum ini disederhanakan, diambil konsep-konsep materi-materi yang esensial, kemudian proses pembelajaran yang mendalam dan bermakna. Nah, seperti apa proses pembelajaran yang bermakna itu? Berikut saya akan coba contoh, salah satu contoh. Misalnya, Bapak Ibu, ini pelajaran di kelas 1, pada akhir fase 1, anak itu belajar tentang bilangan, kemudian pada akhirnya mereka bisa mengurutkan, dan dia bisa menghubungkan kegiatan ini dengan kemampuan ini dengan berbagai kegiatan aktivitas dalam kehidupan sehari-hari. Nah, agar anak mampu mengurutkan bilangan, pertama dia harus mampu membedakan dulu, kemudian membedakan beda 1 dengan 2, kemudian membandingkan apa itu bagaimana dengan 1 dan 2, kemudian melihat posisi, lalu kemudian mengurutkan, sehingga dia menyadari kalau urutan bilangan itu dari kecil dan besar harus 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Tidak boleh ngacak. Nah, ini ada sebuah pesan moral sebetulnya, bahwa segala sesuatunya di dalam kehidupan itu ada prosedurnya, ada urutannya, ada sistemnya, ada tatanannya yang harus diikuti. Nah, kalau kita lakukan itu dengan baik, maka hidup kita akan menjadi lebih mudah. Nah, misalnya sebagai contoh, urutan itu tidak hanya berkaitan dengan jumlah, tapi juga berkaitan dengan ukuran. Misalnya si anak itu diminta menyusun buku-bukunya di rumah berdasarkan ukuran yang terkecil yang paling kiri, kemudian terus besar, kelihatan rapi. Begitu kelihatan rapi, nah, mau mengambil buku akan susah dia. Kenapa susah? Karena ukuran buku itu kan tidak sama, kemudian judul yang sama, mungkin kelompok yang sama, letaknya bisa mencar-mencar. Karena itu mengutamakan ukurannya saja. Akhirnya dia mikir, kalau gitu saya akan urutan berdasarkan urutan nama mata pelajaran. Akhirnya dia urutkan dengan 1 itu kelompok agama, 2 kelompok Pancasila, kemudian bahasa, kemudian ini. Nah, ternyata di situ dia menemukan satu makna, bahwa kalau kita melakukan sesuatu, mengatur sesuatu sesuai dengan urutan, dan kita lakukan itu dengan baik, maka hidup kita akan menjadi lebih mudah dan lebih membahagiakan. Nah, sampai itu tertanam di dalam pikiran dan hatinya, dan sehingga itu dibawa ke dalam kehidupan sehari-hari, dan begitu antri, dia dimanapun antri, dia konsisten dengan urutan itu, gitu kan. Nah, tentunya proses belajar ini membutuhkan waktu, membutuhkan strategi yang banyak, karena kemungkinan sekali pada saat guru memulai pembelajaran itu, si anak itu ada yang baru bisa membedakan, ada yang sudah bisa membandingkan, ada yang sudah bisa mengurutkan, gitu kan. Nah, si guru harus tahu siapa-siapa anaknya yang sudah bisa membedakan dan membandingkan dan atau mengurutkan. Nah, disitulah diperlukan asesmen awal untuk menentukan proses belajar awal anak itu seperti apa. Kalau memang di kelas itu ada anak yang baru bisa membedakan, kemudian ada anak yang sudah bisa membandingkan, ada anak sudah yang bisa mengurutkan, guru bisa men-setting proses pembelajaran, kemudian mungkin tugas-tugasnya juga bisa berbeda, dan di situ akhirnya si anak, misalnya anak yang belum bisa membedakan ini bergabung dengan anak yang sudah bisa mengurutkan, bikin permainan, di situ terjadi transfer ilmu sesama teman-temannya, saling ini, sehingga anak itu tidak ada yang merasa rendah diri, tidak ada yang merasa superior. Kita itu sama satu tim, dan tanpa disadari mereka saling berbagi ilmu sebetulnya. Nah, tentu proses seperti ini, Bapak Ibu, tidak akan bisa dilakukan kalau target kita itu hanya penyampaian materi kurikulum sampai selesai. Nah, disinilah utamanya pentingnya mengenali anak sepenuhnya sejak dini. Kemudian berikut keunggulan yang kedua. Nah, dari gambaran tadi, dari proses belajar tadi yang berdasarkan kemampuan awal anak itu terjadilah proses belajar berdiferensiasi sesuai dengan kemampuan awal anak itu. Berikut lanjut. Nah, di sini Bapak Ibu, keunggulan yang kedua, bahwa guru mengajar sesuai dengan capaian dan perkembangan peserta didik. Jadi guru tidak terburu-buru mengejar ketuntasan materi, tapi dia memberikan pelayanan sesuai capaian peserta didik saat itu. Jadi hari ini anak belum bisa
mengurutkan bilangan, besok menjadi bisa, sementara yang sudah bisa mengurutkan bisa berbagi dengan temannya, atau bisa dia mendapat tugas mandiri yang lebih yang lebih mendalam. Kemudian anak yang lain juga sesuai dengan kemampuannya masing-masing, sehingga semua anak itu merasa memiliki jalannya masing-masing, dan mereka merasa menikmati dunianya, dunia pendidikan, dan dia merasa didampingi oleh orang yang paham kebutuhannya dia. Nah, sehingga dengan demikian dia menikmati proses belajar itu. Dan kalau dia menikmati, segala kesulitan-kesulitan yang dia temui, dia itu menjadi tantangan yang dia senangi sebetulnya. Karena anak-anak itu senang tantangan sebetulnya, Bapak Ibu. Dan kemudian lanjut, keunggulan yang ketiga adalah Bapak Ibu, tadi sudah disinggung sebetulnya. Lanjut, keunggulan yang ketiga adalah lebih relevan dan interaktif. Nah, dengan contoh-contoh tadi, dengan ilustrasi tadi, dan belajar bermakna, otomatis belajar itu menjadi relevan dengan kebutuhan anak, relevan dengan kondisi daerah masing-masing, relevan dengan keberagaman potensi anak, dan si anak punya kesempatan untuk memperdalami dan mengeksplorasi isu-isu aktual, misalnya tentang lingkungan, tentang kesehatan, dan tentang berbagai hal gitu kan. Nah, ini menantang mereka untuk menggunakan daya nalarnya, olah hatinya, olah pikirnya, olah rasanya, olah kasarnya sejak awal proses pembelajaran itu, sehingga dia betul-betul menyadari bahwa sebagai seorang manusia dia hadir sebagai khalifah di muka bumi, sebagai penyelesai masalah, bukan pembuat masalah. Dan dengan demikian Bapak Ibu, pada saat mereka itu bersama-sama berkolaborasi, mereka menyadari bahwa perbedaan satu sama lain adalah kekuatan untuk saling berkolaborasi. Bagaimana kalau terjadi konflik di antara mereka, bagaimana dia menyelesaikan konflik itu dengan baik, karena dan pengalaman-pengalaman seperti itu akan mematangkan proses berpikirnya dia, dan itulah profil pelajar Pancasila sebetulnya. Nah, jika seandainya proses yang tadi itu berjalan dengan baik, Bapak Ibu, nah apa yang kita harapkan dari anak-anak kita itu akan tercapai by design, sebetulnya, bukan by accident gitu kan. Jadi untuk itu Bapak Ibu, disinilah pentingnya bagi kita memahami apa esensi dari kurikulum Merdeka itu. Nah, antara lain tadi akan saya tekankan bahwa kurikulum Merdeka itu adalah memberikan ruang yang seluas-luasnya kepada anak untuk mengeksplor potensi unik mereka, dan kita hadir sebagai yang menemani mereka, memfasilitasi mereka, dan mendorong mereka, memotivasi mereka, sehingga setiap anak di kelas itu menjadi sang juara di bidangnya masing-masing. Dan muncullah ini. Nah, kemudian Bapak Ibu, karena ini berkaitan dengan mindset, pola pikir, dan budaya belajar yang selama ini yang kita alami, dan ini menuntut perubahan mindset, perubahan pola pikir kita. Dan ini tentunya tidak mudah. Dan untuk itu, Bapak Ibu, yang pertama kali yang harus kita sadari bahwa selama ini kita punya persoalan dalam dunia pendidikan, kurikulum tuntas 100%, tapi kemampuan anak tidak bisa mengikuti sesuai dengan sejalan dengan kurikulum itu. Kenapa? Karena kita lebih berfokus kepada tuntasnya penyampaian materi dan sebagainya. Nah, pola-pola itu kan sudah sekian lama hidup di kita. Nah, untuk itu, untuk melakukan perubahan ini, kita tidak mau mengulangi kesalahan yang lama, mewajibkan semua sekolah, paham tidak paham harus melaksanakan, mengerti tidak mengerti harus melaksanakan, dan sehingga muncul anggapan bahwa sekolah ini adalah pelaksana dari aturan pemerintah. Kita tidak ingin seperti itu. Kita ingin satuan pendidikan paham betul, semua warga di satuan pendidikan paham betul apa yang akan dilakukan. Untuk itu, ya di masa-masa 2 tahun ke depan ini adalah masa-masa untuk memahami dan untuk merefleksi, sehingga Bapak Ibu kita menghimbau masing-masing satuan pendidikan sebelum melaksanakan pahami dulu. Makanya tidak wajib, pahami dulu. Jadi artinya setelah Bapak Ibu merasa memahami baru memutuskan untuk menerapkan ini, atau Bapak Ibu memutuskan sebelum melaksanakan nanti tolong dipahami dulu sesempurnanya seperti apa kurikulum Merdeka itu,